Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ibadah harian kita pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 4 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama. Kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di sana. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang baik untuk memenuhi kesenangan hidup adalah hal-hal yang sangat didambakan dan diinginkan oleh banyak orang. Dan di masa sekarang ini, banyak orang yang cenderung hanya mengutamakan pencarian tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang baik hanya untuk mereka, dan demi pencapaian kesenangan pribadi semata. Dan sikap seperti ini justru bahkan telah menyusup ke dalam gereja di dalam banyak hal, sehingga banyak orang yang telah lupa bahwa kekristenan adalah tentang Yesus dan kehendak Allah, serta yang sejalan dengan itu, bukan tentang manusia. Sadar atau tidak, hal-hal seperti ini sering menyebabkan terjadinya perpecahan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, banyak perpecahan yang terjadi di gereja-gereja adalah karena perbedaan. Baik karena seseorang tidak senang bagaimana sesuatu dilakukan, atau karena pengaruh seseorang yang menyinggung orang lain. Mereka kemudian menggunakan pengaruh itu untuk melakukan kehendak mereka sendiri. Kemudian mereka mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk membangun gereja yang lain. Saudara-saudariku, banyak orang yang mencari gereja hanya untuk memenuhi keinginan dan kesenangan mereka. Bisa saja hal itu mungkin karena jenis musik dan nyanyian tertentu. Bisa saja karena kelompok usia tertentu. Dan mungkin juga karena mencari keuntungan tertentu. Atau bisa juga untuk mengejar popularitas dan pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya. Beberapa orang berpikir bahwa gereja adalah pemuasan kesejahteraan yang kedua di dalam kehidupan. Keseringannya
bahwa ajaran gereja yang benar tidak lagi menjadi hal yang penting bagi orang-orang. Pemberitaan dan penjelasan firman sudah menjadi nomor kesekian puluh di dalam kehidupan banyak orang. Sehingga banyak orang-orang yang justru lebih tertarik untuk membicarakan program-program individu. Bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan daripada mendengarkan firman Tuhan. Apakah yang sebenarnya yang sedang kita cari? Kebaikan tubuhkah atau agenda pribadi kita? Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam Roma 14 dan 15 Paulus berurusan dengan penyatuan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu gereja. Nah, itu adalah tugas yang monumental karena budaya-budaya itu berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Dan hal ini telah menciptakan gesekan demi gesekan yang menghasilkan panas yang besar. Seperti yang terjadi sampai sekarang. Dia baru saja menghabiskan seluruh bab 14 untuk mewartakan kepada gereja bahwa orang Kristen yang lebih kuat adalah orang-orang yang tidak menghakimi antara satu dengan yang lainnya, atau tidak menindas saudara yang lebih lemah, dan yang tidak menyebabkan saudara-saudaranya tersandung. Bapak Ibu saudara-saudariku, ini bukan tentang kita, bukan untuk menyenangkan diri kita, namun untuk membangun sesama kita dan menanggung kelemahan orang yang lemah. Kita harus terlebih dahulu mencari Tuhan dengan saling peduli daripada membuat segala hal atau segala sesuatu tentang kita dan hanya untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, hal yang mengejutkan tentang ayat 1 ini adalah bahwa kita dituntut untuk bersabar dengan kelemahan orang yang lemah. Ini jelas menunjukkan sikap bertahan dan bersabar. Ini bukan sekedar toleransi yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita benar-benar menerima satu dengan yang lainnya, saling menolong antara satu dengan yang lainnya, dan tidak melakukan penindasan terhadap orang lain untuk kesenangan dan keinginan kita semata, maka ini semua tidak akan menjadi alasan untuk perpecahan, namun akan menjadi peluang pelayanan dan pengorbanan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, ketika kita benar-benar menyambut satu sama lain sebagai warga komunitas Allah, maka perbedaan kita akan mendorong kita untuk tidak berfokus pada hal-hal yang tidak penting yang mungkin memisahkan kita dari orang lain yang ada di sekeliling kita, tetapi untuk melihat pada kasih bersama bagi Yesus Kristus yang telah menyatukan kita. Tetapi dalam hal ini diingatkan, ditekankan kembali bagi kita, jangan takut dan jangan merasa kehilangan karena menolong dan membantu orang lain, tetapi bersukacitalah atas apa yang akan kamu peroleh, atas apa yang akan kamu peroleh sebagai gantinya dari Allah. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 672 ayat yang ketiga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu membaharui kami setiap hari. Bahkan sampai di dalam saat ini dan pagi hari ini, terlebih ketika kami bersuka cita menerima firman kemuliaan sebagai bekal daripada-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah atas semua pertolongan-Mu melalui kasih-Mu yang berlimpah bagi kami, yang telah menyelamatkan kami dan telah mempersatukan kami dalam panggilan dari anugerah-Mu, agar kami bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, dengan saudara-saudara kami, dengan orang lain yang ada di sekeliling kami, bersatu hati dan bersatu pikiran, serta bersatu di dalam keyakinan untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melalui perbuatan dan sikap saling menolong, saling membantu, dan saling peduli akan satu dengan yang lainnya. Ajarlah kami ya Allah untuk saling menopang dalam apapun yang kami jalani di tengah-tengah jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai pembawa berkat yang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang bersekutu bersama Engkau pada hari ini, Engkau rangkul dan Engkau naungi dalam setiap apapun yang akan kami lakukan dan kami rencanakan dan kami kerjakan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan yang mendampingi kami dan memberikan sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.